Baik, dikarenakan sudah menunjukkan pukul 8, langsung saja ya pembelajarannya kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, coba ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan. Amin. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba di kelas ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk cek kehadiran telah selesai. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi baru tentunya, yaitu materinya yaitu fungsi kuadrat. Nah, coba barangkali dari adik-adik semua ada yang tahu gak apa itu fungsi kuadrat? Coba Aldi, apa itu fungsi? Nah, ya. Oh iya, betul. Jadi yang namanya fungsi itu menurut Aldi itu rumus gitu ya. Oke, bagus. Coba Vina, barangkali berbeda pendapat gitu. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Oke, good. Nah, jadi dari kedua pendapat ini dapat kita simpulkan gitu bahwa yang namanya fungsi itu merupakan rumus yang memuat variabel. Nah, betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Nah, sekarang coba Bayu, apa itu kuadrat? Ya, betul. Jadi yang namanya kuadrat itu pangkat 2. Nah, jadi yang dinamakan fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi atau suatu rumus yang memuat variabel. Nah, di mana variabelnya itu memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, seperti itu ya terkait fungsi kuadrat. Nah, sebelum ke materi yang lebih mendalam mengenai fungsi kuadrat, di sini Bapak akan menyampaikan kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk KKM-nya yaitu dari pelajaran matematika itu yaitu 70. Nah, jadi diharapkan semua yang ada di kelas ini bisa mencapai KKM tersebut nilainya ya. Amin. Nah, baik, untuk mempelajari materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, apa itu tujuannya? Nah, coba simak baik-baik ya. Nah, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi pengertian fungsi kuadrat. Nah, seperti yang tadi telah disinggung ya mengenai fungsi kuadrat. Nah, lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Yang keempat, siswa dapat memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kelima, siswa dapat menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi yang tersedia. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian permasalahan nyata dengan menggunakan fungsi kuadrat. Lalu yang ketujuh, siswa dapat memahami cara menentukan nilai optimum ya atau nilai minimum atau maksimum dari fungsi kuadrat gitu. Nah, kemudian yang kedelapan, siswa dapat menganalisis bentuk grafik fungsi yang dikaitkan dengan konstanta suku-sukunya ya.
Jadi eh, kalian juga harus memahami bentuk grafik. Nah, membuka ke atas, membuka ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, nanti itu ada penjelasannya gitu di materi. Kemudian yang kesembilan, siswa dapat menentukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, jadi ketika dari soal itu disajikan grafik fungsi, nah kalian juga harus menentukan nilai minimum atau maksimum dari grafik fungsi tersebut. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Wah, ada tabel, ada persamaan, ada grafik juga. Nah, sepertinya menarik bukan? Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan cakupan materi pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi sendiri mungkin lebih banyak gitu ya jika disimak dengan baik. Nah, ternyata setelah dicakupkan materinya itu ternyata hanya 4, yaitu yang pertama ada konsep grafik fungsi kuadrat, yang kedua ada sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya, lalu yang keempat permasalahan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Wow, ternyata fungsi kuadrat juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu selain cakupan materi juga ada metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, yang mana nanti kalian harus dengan mempelajari materi ini kalian harus membuat kelompok gitu ya. Ya, nanti akan Bapak instruksikan lagi. Kemudian untuk sumber belajarnya bisa nanti dari Bapak akan dibagikan LKPD atau bahan-bahan yang harus kalian kerjakan gitu. Ada tugas kelompok ataupun tugas individu. Nah, nanti akan Bapak berikan supaya dapat memahami materi fungsi kuadrat ini. Lalu kalian juga bisa belajar dari buku atau sumber lain. Mungkin kalian punya gitu bukunya, boleh dibaca. Atau misal mau dari internet, itu lebih mudah gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, lalu baik, untuk pembukaan selesai. Mungkin sekarang langsung saja ke materi gitu ya. Mungkin Bapak di sini akan mengulas sedikit gitu ya terkait konsep dasar dari fungsi kuadrat. Nah, jadi konsep dasar fungsi kuadrat itu yang harus kalian garis bawahi atau kalian menjadi catatan penting gitu, bahwa yang namanya fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, apa itu? Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu X? Nah, ya kalau X itu jelas ya variabel, kan tadi juga sudah disinggung gitu ya, bahwa yang namanya fungsi itu rumus yang memuat variabel gitu. Jadi si X-nya itu dijadikan sebagai variabel. Nah, lalu apa itu A, apa itu B, apa itu C, Pak? Nah, yang namanya A, B, C itu merupakan koefisien dari X. Yang A itu merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C itu merupakan konstanta. Konstanta atau koefisien X pangkat 0 ya, atau bisa dikatakan seperti itu. Nah, berarti Pak, kalau misalkan yang dinamakan fungsi kuadrat itu harus begitu ya Pak urutannya. Nah, sebenarnya dari suku-sukunya, misal Bapak acak nih ada soal, misal 2x dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Nah, itu apakah disebut fungsi kuadrat? Coba menurut kalian. Nah,
Kalau misalkan kalian bingung, coba disubstitusikan atau dikaitkan dengan konsep dasar tadi, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau misalkan itu ditukar gitu ya, apakah dapat merubah nilai suku-sukunya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak berubah, nah itu bisa dikatakan sebagai fungsi kuadrat. Nah, menurut kalian yang tadi Bapak kasih contoh soal-soalnya itu yang baru saja Bapak berikan, nah itu termasuk fungsi kuadrat atau bukan? Kira-kira. Betul. Nah, itu dinamakan fungsi kuadrat. Meskipun suku-sukunya itu berbeda gitu ya, tidak sesuai dengan konsep dasar peletakannya gitu. Ya, asalkan tidak merubah nilai koefisiennya gitu. Selama itu, maka itu dinamakan sebagai fungsi kuadrat. Nah, baik, agar lebih mudah gitu atau lebih paham terkait fungsi kuadrat, sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya. Dengan satu kelompok masing-masing 4 sampai 5 orang. Karena di sini jumlahnya 32 orang, mungkin satu kelompoknya 4 orang saja ya. Nah, silahkan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membentuk kelompok. Baik, untuk pembentukan kelompok selesai. Di sini Bapak akan membagikan bahan ajarnya. Untuk pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Silakan kepada ketua kelas untuk membagikan ke masing-masing kelompok. Baik, coba kalian amati gitu semuanya dari bahan ajar itu. Nah, coba kalian pelajari materi itu, pelajari bahan ajar itu, lalu setelah kalian memahami materinya, coba diskusikan gitu dan melengkapi bagian-bagian yang kosong atau yang disebut tugas kelompok. Nah, itu tugas kelompoknya silakan kerjakan gitu ya. Untuk tugas kelompoknya yang dikerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit cukup ya untuk mengerjakan. Nah, silakan. Baik, 20 menit telah selesai. Coba satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Bapak tunjuk ya, di sini kan ada 8 kelompok ya. Coba Bapak ingin kelompok 7 deh untuk maju. Kelompok Aldi ya? Oh iya, silahkan kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan hasil pengerjaannya cukup bagus ya. Selanjutnya mungkin dari kelompok lain nih, ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok 7 terkait hasil pengerjaannya? Mungkin barangkali jawaban kelompok saya beda nih, harus bagaimana? Nah, coba silakan. Ada? Oke, Ani, silakan. Dari kelompok berapa, Ani? Oke, dari kelompok 2 ya. Coba sampaikan. Oh, ternyata beda ya hasilnya. Oke, mungkin silakan dari kelompok 7 untuk menyampaikan alasan mengapa
rumusnya seperti itu atau mengapa hasilnya seperti itu? Oke, baik. Eh, Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok 7. Eh, Coba kelompok 2, apakah sudah paham eh, apa yang disampaikan oleh kelompok 7 atas jawabannya? Alhamdulillah, paham ya. Mungkin barangkali dari kelompok lain ada lagi? Aman semuanya? Aman. Alhamdulillah aman ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak juga punya LKPD gitu ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4 untuk eh, mengerjakan tugas kelompok lagi. Nah, kalau ini mungkin tidak usah dipresentasikan ya. Mungkin ini nanti eh, dikumpulkan minggu depan ya. Ini tugas kelompok ya. Karena ini memuat soalnya banyak gitu. Jadi harus dikerjakan secara berkelompok dan waktunya juga lumayan cukup banyak. Nah, diusahakan minggu depan semuanya selesai ya. Baik, coba mungkin pembelajaran dari fungsi kuadrat selesai ya. Eh, Coba dari tiap kelompok masing-masing coba buat resume. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk meresum apa yang telah dipelajari pada hari ini. Silahkan. Nah, baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Eh, Mungkin resumnya silakan dikumpulkan ya meja di meja Bapak di sini. Nah, mungkin Bapak akan sedikit menyimpulkan terkait pembelajaran materi fungsi kuadrat kali ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu ada juga dalam fungsi kuadrat itu menentukan titik puncak dan juga menentukan nilai optimum, subuh simetri. Nah, nilai optimum itu kan Y sama dengan min D per 4A ya, atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sedangkan untuk sumbu simetri atau X ya, X sama dengan min B per 2A. Nah, lalu untuk menentukan grafiknya, grafik dari fungsi kuadrat, harus melakukan titik uji coba terlebih dahulu, misal di 0,0. Nah, kita substitusikan ke fungsi tersebut. Misal x-nya 0, maka fx-nya itu sama dengan berapa? Nah, fx-nya itu dijadikan sebagai y. Nah, seperti itu. Baik, itu untuk tugas kelompok. Nah, ada lagi tugas ya. Ada tugas individu. Nah, tugas individu ini tidak banyak gitu ya, cuman berapa nomor 5 kalau nggak salah ya. Ini dikerjakannya sendiri gitu ya. Kalau tugas individu mungkin dikumpulkannya, oh iya, ada pelajaran matematika lagi hari apa? Hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Sekarang hari Selasa ya. Nah, untuk tugas individu deadline-nya 2 hari ya. Jadi kalau tugas individu besok hari Kamis harus dikumpulkan ya. Dan
Untuk tugas kelompok, nah kalau tugas kelompok itu dikumpulkannya minggu depan. Sekarang hari Selasa, nah Selasa depan dikumpulkan. Nah, baik. Cukup jelas ya dengan tugasnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasi aktif dalam diskusinya. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang didapatkan materi pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, Bapak cukupkan sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.